Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa warga MTSN Kota Madiun yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amanah adalah merupakan salah satu sifat wajib bagi Rasul. Amanah secara lughah berarti dapat dipercaya atau dapat menjaga rahasia orang lain. Sebagai umat Rasulullah, hendaknya setiap manusia mempunyai sifat yang amanah, di mana kita sebagai umatnya Rasul ya harus bisa mengikuti keteladanan Rasul, yaitu mempunyai sifat amanah. Terlebih lagi apabila kita sebagai seorang pemimpin. Seorang pemimpin harus bisa menjaga amanah atau menjaga kepercayaan bagi para rakyat atau pengikut atau jamaah-jamaahnya. Amanah adalah merupakan tolok ukur bagi seseorang sebagai dasar atau tolok ukur atas keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang bisa dinilai sebagai orang yang amanah apabila iman dan takwanya kepada Allah itu selalu dijaga dengan baik. Berbicara tentang amanah, saya akan mengungkapkan sebuah ayat Al-Quran yang terdapat dalam Al-Quran, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, innallaha kana sami'an basira. Yang artinya, innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian semua. Jadi memerintahkan kepada kita semua, an tu'addil amanati, untuk menyampaikan amanah, ila ahliha, yaitu kepada ahlinya, kepada orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum, dan apabila kalian ingin menetapkan suatu hukum, maka an tu'addil amanah. Wa idza hakamtum bainan nasi, menetapkan suatu hukum di antara manusia. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl, maka tetapkanlah dengan cara yang adil atau bijaksana. Innallaha ni'ma ya'idukum bih, sesungguhnya Allah itu memberi pengajaran yang sangat baik kepada kita semua. Innallaha kana sami'an basira, sesungguhnya Allah itu adalah maha sami'an, itu mendengar, dan basiro, yaitu maha melihat. Berdasarkan ayat tersebut, bahwasanya kita sebagai manusia yang sudah barang tentu pedoman kita adalah Al-Quran, harus bisa menjaga amanah sebagaimana keterangan dalil tersebut. Kita harus bisa menjaga kepercayaan orang lain. Karena saya jelaskan tadi di depan bahwasanya amanah itu adalah merupakan tolok ukur keimanan seseorang. Berkaitan dengan amanah, di sini saya akan mengungkapkan sebuah kisah, yaitu kisah dari seorang tukang kebun atau penjaga kebun, di mana tukang kebun itu bernama Mubarok. Mubarok ini setiap harinya adalah bekerja di kebun, tidurnya di kebun, makan di kebun,
Pokoknya segalanya aktivitasnya di kebun. Nah, yang memiliki kebun itu adalah seorang qadhi. Qadhi itu seorang hakim yang kaya raya. Kemudian hakim itu mempunyai seorang anak perempuan yang cantik dan sholihah. Anak perempuannya hakim itu, sang majikan itu, sudah banyak sekali laki-laki yang melamarnya. Akan tetapi seorang hakim itu tidak mau menerima lamaran atau pinangan dari sahabat-sahabatnya, karena ditakutkan kalau seandainya menerima salah satu lelaki, nanti yang lain jadi iri. Karena mengingat anak sang hakim itu adalah cantik sekali dan sholihah. Kemudian tadi Mubarok bekerjanya adalah setiap harinya di kebun, tidur di kebun, mandi di kebun situ. Nah, Mubarok itu tugasnya adalah penjaga kebun, yaitu kebun delima. Suatu ketika sang majikan ingin sekali merasakan buah delima yang ditanam Mubarok. Kemudian sang majikan pergi ke kebun memanggil Mubarok. Mubarok, saya ingin merasakan buah delima yang manis. Kemudian Mubarok langsung memetik buah delima, kemudian dihaturkan kepada sang majikan. Akan tetapi setelah dikupas dan dirasakan oleh sang majikan, buah delima itu rasanya masam, jadi tidak manis. Kemudian sang majikan menyuruh lagi kepada Mubarok, Mubarok, ini rasanya kok masam. Bagaimana ini? Saya kepingin lagi buah delima yang manis. Kemudian Mubarok memetik buah delima dari pohon yang satunya. Kemudian dipetiklah buah delima. Terus kemudian dihaturkan kepada sang majikan. Setelah itu oleh sang majikan dikupas, dimakan. Akan tetapi apa yang terjadi, pemirsa? Ternyata buah yang dimakan oleh sang majikan masih masam rasanya. Kemudian sang majikan hampir marah. Mubarok, bagaimana selama ini kamu bekerja di kebun? Tolong petikkan lagi satu lagi. Kemudian dipetiklah Mubarok dengan lari, dipetik dari pohon yang satunya. Kemudian dihaturkan kembali kepada sang majikan. Apa yang terjadi, pemirsa? Ternyata buah yang ketiga itu rasanya tetap masam. Jadi tidak ada dari ketiga buah itu tidak mendapatkan sang majikan itu buah yang manis. Kemudian marah sang majikan, Mubarok, bagaimana mungkin setiap hari kamu bekerja di kebun, tidur di kebun, makan di kebun, akan tetapi kamu kok sampai tidak tahu mana buah yang manis dan mana buah yang masam? Bagaimana jawab sang Mubarok sebagai penjaga kebun? Iya majikan. Iya tuan. Saya memang tidak pernah ngerti, tidak pernah tahu mana buah yang manis dan mana buah yang masam. Karena selama ini tuan hanya memerintahkan saya untuk menjaga kebun. Jadi saya tidak berani untuk memetik buah delima. Jadi saya mohon maaf tuan, saya benar-benar tidak tahu mana buah yang manis dan mana buah yang masam. Subhanallah, betapa mulianya akhlak Mubarok. Kemudian melihat akhlak atau keimanan Mubarok seperti itu, akhirnya sang majikan meminta pendapat kepada Mubarok tentang permasalahan putrinya. Bagaimana sang majikan harus bersikap dan mengambil kebijakan. Mubarok, tentunya kamu sudah tahu kalau saya mempunyai anak perempuan yang cantik dan sholihah. Dan sudah banyak sekali orang yang melamarnya. Akan tetapi saya bingung siapa yang akan saya terima, yang akan menjadi
menantu atau calon suami putri saya. Sebaiknya menurut kamu siapa orang yang pantas untuk dijadikan suami putri saya? Kemudian Mubarok menjawab, baik Tuan, kalau dulu orang jahiliyah mencarikan calon suami putri-putri mereka itu berdasarkan nasab atau keturunannya. Kalau orang Yahudi mencarikan jodoh untuk putri-putrinya berdasarkan harta kekayaannya. Sedangkan orang Nasrani mencarikan jodoh untuk putri-putri mereka berdasarkan keelokan fisik atau ketampanannya. Sedangkan Rasulullah mengajarkan kepada kita, apabila kita ingin mencarikan jodoh putra putri kita, hendaknya berdasarkan agamanya. Bagaimana reaksi sang majikan? Bagaikan tertampar yang kedua kalinya. Kemudian sang majikan merasa bersalah atau kekhilafannya. Kenapa selama ini saya kok tidak kembali kepada Al-Quran, ajaran Al-Quran dan As-Sunnah? Kemudian kejadian sehari penuh itu, sang majikan pulang, diceritakanlah kejadian itu kepada istrinya. Kemudian mereka bersepakat untuk menikahkan putrinya dengan Mubarok. Kemudian putrinya ditawari langsung, namanya anak yang solihah, langsung siap, saya tidak berani menolak perintah dari ibu bapak. Kemudian Mubarok dipanggil dan siap, akhirnya mereka dinikahkan. Alhamdulillah, setelah sekian tahun mereka mempunyai seorang putra yang bernama Abdullah bin Mubarok. Kemudian setelah besar, Abdullah bin Mubarok itu adalah menjadi seorang ulama besar, ahli fikih dan mujahid terkenal. Intinya pemirsa, warga MTSN Kota Madiun, apabila kita mengutamakan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan diberikan keturunan yang mulia di hadapan Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa memetik hikmah atau nilai-nilai positif dari kisah Mubarok ini. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.